Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang konsep asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Selanjutnya yaitu tujuan asesmen formatif. Tujuan asesmen formatif yang pertama yaitu memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan kesulitan yang mereka hadapi. Dan yang keempat yaitu mendapatkan informasi perkembangan peserta didik yang merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen formatif. Pertama, awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini ditunjukkan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan dalam rapor. Dan yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan langkah pembelajaran dan dapat juga dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Fungsi asesmen formatif yaitu ada umpan balik untuk memperbaiki pembelajaran. Dan yang kedua, di awal untuk mengetahui kesepian peserta didik dan di dalam proses untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, ada bukan penilaian yang dilaporkan dalam rapor. Fungsi asesmen formatif dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk siswa, memonitor kemajuan pembelajaran, tantangan yang dialaminya. Dan yang kedua, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Dan yang kedua ada untuk guru, merefleksikan strategi pembelajaran dan meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Dan memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu peserta didik. Hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen formatif, yang pertama, tidak berisiko tinggi. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik atau instrumen. Yang ketiga, bersamaan dengan proses pembelajaran. Yang keempat, dapat menggunakan metode yang sederhana. Yang kelima, di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Dan berdasarkan asesmen ini, pendidik perlu menyesuaikan atau memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajarannya atau membuat diferensiasi pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang kekuatan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik. Contoh pelaksanaan asesmen formatif. Di dalam contoh pelaksanaan asesmen formatif ada 4 pembahasan yang harus kita bahas. Yang pertama, guru mulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari, 2 hal yang ingin mereka pelajari lebih mendalam, dan 1 hal yang mereka belum pahami. Untuk yang poin 3, kegiatan praktek atau percobaan dilanjutkan dengan diskusi terkait proses
dan hasil percobaan. Kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik. Untuk yang poin keempat, pendidik memberikan pertanyaan tertulis. Kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik diberikan kunci jawaban sebagai acuan melakukan penilaian diri. Untuk materi selanjutnya ada merancang asesmen. Di dalam merancang asesmen juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rumuskan tujuan asesmen yang mengacu sesuai target kompetensi pada tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, pilih dan atau kembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Dan materi selanjutnya pula ada jenis-jenis asesmen formatif. Di dalam jenis-jenis asesmen formatif yaitu ada dua jenis. Jenis yang pertama asesmen tertulis dan yang kedua asesmen tidak tertulis. Dalam asesmen tertulis ada 5 pembahasan. Yang pertama refleksi, yang kedua esai, yang ketiga jurnal, yang keempat poster, dan yang kelima tes tertulis. Sedangkan di asesmen tidak tertulis ada 6 pembahasan. Yang pertama diskusi kelas, yang kedua produk, yang ketiga presentasi, yang keempat tes lisan, yang kelima drama, dan yang keenam dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya ada bentuk asesmen tertulis. Di dalam bentuk asesmen tertulis juga ada yang namanya refleksi formatif dan ada juga manfaat formatif refleksi. Refleksi formatif yang dilakukan guru dalam pembelajaran untuk mencermati, mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi, makna, kendala. Hal ini harus ditingkatkan dan lain-lain. Dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Sedangkan manfaat tersendiri yaitu ada melatih murid untuk berperan aktif dalam mengawal pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat mengevaluasi diri. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Dan dua yaitu esai, mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat, dengan mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid dapat dilakukan melalui saat proses pembelajaran dalam bentuk tertulis dan penugasan. Dan yang ketiga yaitu jurnal.
dengan melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresi ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan, dan biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Dan yang terakhir adalah menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Dan yang keempat yaitu poster, dengan mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasi pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Dan yang kelima yaitu tes tertulis seperti kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan penerapan umpan balik. Dan yang terakhir yaitu bentuk asesmen tidak tertulis, terbagi atas 5. Satu yaitu diskusi kelas, seperti mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Dan yang kedua yaitu melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Dan yang kedua yaitu drama, seperti mengembangkan kemampuan seni peran dan komunikasi murid, dan mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dan perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid. Yang ketiga yaitu produk. Kami dapat membuat model miniatur 3 dimensi, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kami dapat mengembangkan kreativitas dan menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Lanjut yang keempat yaitu presentasi. Kami dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, dan yang kedua yaitu mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Dan yang kelima yaitu tes lisan. Kami dapat melakukan kuis tanya jawab secara lisan, mengkonfirmasi pemahaman murid, dan menerapkan umpan balik.